Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ba'du. Pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa beribadah di bulan suci tahun ini, dan semoga amal ibadah kita bisa betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat berikan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara dakwah Ramadan virtual tahun ini alhamdulillah telah hadir bersama kita semuanya narasumber kita. Beliau adalah Bapak Budi Widya Kuncoro. Beliau adalah guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. How are you giving today? I'm pretty well, thank you very much. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa sekalian, beliau adalah wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan, artinya beliau adalah jenderal dari kegiatan-kegiatan siswa di madrasah. Maka beliau adalah sosok yang luar biasa, wabil khusus bagi saya pribadi. Beliau adalah senior saya, inspirasi saya dari bagaimana beliau mengajar dan dalam kegiatan yang lainnya. Maka kesempatan kali ini sangat berharga sekali dan ingin kita menilik atau kita ingin mengkaji lebih dalam. Kita ingin mengenal sosok Pak Budi lebih dalam sehingga semoga saja kita bisa mengambil ibroh daripada pengalaman-pengalaman Pak Budi selama hidup beliau ataupun selama mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Maka langsung saja saya akan menanya kepada Pak Budi, and I am sorry saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, maka saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia saja. Jangan bahasa Arab, saya juga lancar bahasa Arab. Siap. Pak Budi, mohon maaf, panjenengan itu kan bagi saya itu seorang yang teladan, atau bagi saya itu pokoknya dalam mengajarnya baik, bagaimana performa panjenengan, itu kan luar biasa. Sebenarnya karakter seperti ini, termasuk ketegasan panjenengan, saya mengikuti banyak sekali rapat dan banyak masukan-masukan ataupun banyak evaluasi-evaluasi yang panjenengan sampaikan dalam forum itu. Artinya saya melihat, ini ada ketegasan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri Pak Budi ini. Nah, saya mau nanya, hal ini atau karakter panjenengan memang dari dulu seperti itu atau bagaimana lah ini? Mungkin panjenengan bisa menceritakan. Ya, terima kasih Pak Hafidz sebelumnya, dan terima kasih juga seluruh keluarga besar MAN 1 Karanganyar beserta pemirsa. Alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah. Jadi langsung saja menjawab pertanyaan Pak Hafidz. Ya, tentunya segala sesuatu itu melalui proses Pak Hafidz. Jadi meskipun saat ini pun saya tidak menyadari bahwa proses itu telah terjadi, telah saya laksanakan, telah saya lakukan di waktu lampau. Intinya semua itu karena keadaan. Karena keadaan memang saya dari kecil itu, mohon maaf ya, saya tidak bisa menyampaikan semua terus terang ya, karena jujur kami dari keluarga yang broken. Dari situ kan saya tinggal sama ibu saya dari kecil. Kalau orang lain itu kan, orang sukses-sukses itu kan menceritakan saya hidup dari nol, saya hidup dari nol. Kalau saya dari minus, Pak Hafidz. Oh, dari minus. Dari minus inilah saya bagaimana harus terus bisa menjalani kehidupan saya itu dengan baik. Intinya apa? Karena minus itu kan tidak baik kehidupan saya, sehingga saya harus terus berusaha sejak kecil. Dari sejak kecil itu memang saya dibiasakan dengan kekurangan. Bagaimana saya harus bisa memenuhi semuanya, otomatis kan saya harus bekerja keras, disiplin. Bagaimana saya harus menata hidup saya ke depan, meskipun
proses perjalanan saya itu tidak semudah yang saya ceritakan. Kalau saya ceritakan semua mungkin seperti sinetron Pak Afif. 7 bulan, 7 pekan, 7 jam, 7 menit gak selesai-selesai itu. Itu nanti mungkin biar proyeknya anak-anak multimedia untuk membuat film gitu tentang Pak Budi, kayak menarik itu Pak. Masya Allah. Ya jadi intinya karena ya kita memang terbiasa dengan keadaan yang serba sulit, akhirnya kan bagaimana caranya dari kesulitan itu bisa menjadi sebuah jalan kemudahan untuk kedepannya. Jadi dari situ saya berusaha untuk tetap kerja keras, disiplin, dan bagaimana bisa mempunyai keinginan yang kuat, ketekunan, dan keistiqomahan. Meskipun namanya istiqomah itu saya temukan di belakang-belakang, karena perjalanan untuk menemukan sebuah istiqomah itu, istilah istiqomah itu bukan hal yang proses yang singkat dan mudah, Pak Hafid. Itu. Masya Allah. Jadi pengalaman beliau ini memang didasari oleh ketekunan yang luar biasa dan ada kesempatan untuk bisa berubah. Kemudian Pak Budi, Ya. saya itu sering sekali melihat, ya mengikuti ya story panjenengan, kemudian bagaimana atau hal-hal yang panjenengan share di sosial media. Saya melihat panjenengan ini kan termasuk, bagi saya menilai orang yang aktif di kajian-kajian, kemudian mungkin penggerak di majelis taklim dan lain sebagainya. Itu awal mulanya bagaimana sih? Artinya kok panjenengan bisa kemudian istilahnya menekuni untuk giat dalam kegiatan majelis taklim dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan gambaran atau kisah bagaimana kok bisa seperti itu gitu. Ya gini Pak Hafid, kembali lagi ya, semuanya itu perjalanannya sangat panjang sekali, nggak mungkin saya ceritakan semua di sini. Intinya kan gini, dari tadi yang sempat saya singgung, sebetulnya di situ ada fase hidup saya di mana saya hidup di jalanan. Saya menjadi anak jalanan, teman-teman saya preman, teman-teman saya itu luar biasa, orang-orang plus-plus di luar sana. Saya pernah jadi pedagang tempe, buat tempe, jualan tempe di pasar. Saya pernah jadi seorang pemulung. Saya ngajar itu sudah pernah nyambi jadi pemulung, Pak Hafid. Ya. Nah, kemudian ya qadarullah, semuanya itu karena Allah, semua atas bimbingan Allah. Jadi ketika saya itu belum menemukan jati diri saya, karena biasa anak muda dengan konflik yang luar biasa, di situ bagaimana mencari jati dirinya itu kan godaannya luar biasa Pak Hafid, godaan ke sana kemari, sehingga pada saat itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya keluarga saya itu broken, tidak ada yang mengarahkan saya, tidak ada yang membimbing saya mencari jalan sendiri, sehingga banyak pengaruh dari lingkungan dan lain sebagainya yang harus menyeret saya ke arah kiri dan lain sebagainya itu Pak Hafid. Nah, qadarullah di situ ketika sampai ke puncaknya, titik baliknya, siapa yang tidak tahu namanya Joni Indu, preman kelas kakap yang masuk ke penjara Nusa Kambangan, kemudian siapa itu namanya Anton Medan. Mereka semua preman kelas kakap Indonesia yang pada akhirnya ada titik baliknya di mana di situ menemukan sesuatu yang tidak pernah ia temukan, tidak pernah dia temukan untuk mencapai sebuah kepuasan. Dan di situ akhirnya dia menemukan siapa, yaitu Tuhan, Allah. Nah, pada saat itu Pak Hafid, saya itu ketemu seseorang yang membimbing saya. Itu waktu saya masih di SMA Batik. Saya masih di SMA Batik karena kuliah itu pun luar biasa. Kuliah itu saya juga ketemu orang-orang jalanan dan lain sebagainya, sampai ada kasus-kasus dan lain sebagainya. Ketika saya di SMA Batik itu, saya ketemu dengan seseorang yang di situ membimbing saya secara spiritual. Qadarullah lagi, saya persingkat saja cerita ini, meskipun sebetulnya panjang sekali. Agak diperpanjang nggak apa-apa Pak? Nah, jadi di situ beliau ini orang dari pondok pesantren Jawa Timur sana. Dan ini orang ada spesialnya. Saya nggak pernah, saya di SMA Batik duluan, beliau setelah saya beberapa bulan di situ, beliau itu ketemu saya. Saya waktu itu kan orangnya ya modelnya cuek gitu Pak, sok cuek gitu. Nah, dan saya nggak kenal beliau awalnya. Ketika ketemu itu saya langsung disapa, Pak Budi ya? Iya Pak. Saat itu juga dia ngomong, Pak Budi itu kelihatan sekali punya banyak masalah bla bla bla. Saya kok bisa melihat masa lalu Pak Budi seperti itu, pas semua. Dari situ itu saya itu terus diajak sering ketemu, ngobrol masalah agama dan sebagainya.
Nah dari situ Pak Hafid saya terus kok tergugah untuk belajar agama dan lain sebagainya. Dan qadarullah saya itu masuk di MAN 1 Karanganyar. Waktu itu saya diminta mengajar ke sini, kemudian saya sanggupi saya mengajar di sini dan ketemunya Masya Allah luar biasa guru-guru yang betul-betul di lingkungan Islami. Dari situ saya terus didorong untuk bisa belajar Islam lebih baik. Dan dari situlah saya juga dipertemukan teman-teman juga orang-orang yang peduli dengan Islam, bagaimana itu berdakwah dan lain sebagainya. Nah dari situlah di rumah pun di lingkungan saya itu di desa Ngadiluwih itu kan desa yang sangat terkenal tokoh-tokoh Islamnya. Nah dari situ saya bertemu dengan teman-teman yang peduli dengan pendidikan Islam, yang peduli dengan dakwah dan lain sebagainya Pak Hafid. Akhirnya dari lingkungan situ saya bisa, alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau-beliau. Gitu Pak Hafid. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa ambil pelajaran dari perjalanan beliau itu memang dimulai dari kondisi yang memang kurang baik dari segi keluarga dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah beliau dipertemukan dengan sahabat, dengan guru-guru yang luar biasa dan lingkungan, ya lingkungan yang bisa mengarahkan beliau, mempertahankan beliau untuk bisa istiqomah, untuk terus belajar, mendalami Islam, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ini menjadi ya pelajaran bagi kita semuanya, wabil khusus kepada siswa-siswa ataupun pemirsa yang barangkali dalam kondisi yang lebih baik secara keluarganya baik, mapan, mampu menyekolahkan dan lain sebagainya, lingkungannya baik, maka seharusnya bisa memaksimalkan itu dengan baik. Artinya karena punya kesempatan yang lebih baik daripada saya. Ya mungkin seperti itu. Jadi tapi mungkin barangkali karena memang kurang bersyukur Pak Budi, jadi mungkin terlena dengan kenikmatan, dengan kemudahan, maka akhirnya ya tidak maju, ada ya menjadi orang yang mungkin kurang bermanfaat. Jadi seperti itu. Nah maka saya teringat sekali, artinya kalau dalam Al-Quran itu kan ada inna ma'al usri yusron. Maka ini mungkin pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya yusron itu kan kemudahan. Yusron itu ya kemudahan, dan disebutkan inna ma'al usri. Jadi kemudahan itu didapatkan setelah kita mengalami kesusahan. Jadi bukan berarti kesusahan kita biarkan saja, tapi kita berusaha untuk bagaimana berjuang mengalahkan kesusahan ini, kemudian melewati keterbatasan apa istilahnya Pak. Jadi kita berusaha kurang mampu itu terus belajar dan melawan kemalasan dan lain sebagainya, maka insya Allah ke depan itu akan ada kemudahan-kemudahan yang insya Allah kita dapatkan. Maka luar biasa sekali Pak Budi, ini inspirasi bagi kita semuanya. Kemudian Pak Budi, ada satu pertanyaan mungkin perlu dijelaskan. Artinya saya seringkali ketika membaca story atau WA-nya Pak Budi itu ada hashtag itu salam Madyang itu. Salam Madyang itu maksudnya apa? Kenapa kok salam Madang? Madang itu kan makan, mungkin apa ini ngejak makan atau gimana kan? Mungkin orang ini ngopo karepe kayak gitu. Mungkin maksudnya apa? Jadi tentang salam Madyang ini, Pak. Ya, itu sebetulnya awalnya juga candaan, tapi di situ sebetulnya ada maksud juga. Ya, Madang itu kan sebetulnya dari kata Padang. Bagaimana kita itu minadulumatin ilanur. Ya. Jadi dari bagaimana kita berhijrah dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang. Dari kata Padang kan menuju sing Padang itu kan orang Jawa kan tadine Madang. Ya. Jadi bagaimana kita menuju ke jalan yang lebih terang, bagaimana kita meninggalkan kegelapan ini, agar ya kita tahu sendiri kalau kita itu di kegelapan, nenggon petengan, itu kan kita nggak bisa lihat apa-apa, jalan pun akan semakin berat. Makanya bagaimana kita bisa melihat jalan kita ke depan untuk mencapai tujuan kita, ya kita harus madang. Selain madang itu juga makan, karena itu juga untuk kekuatan kita. Siap. Biar logis itu logistik harus dipenuhi. Logika tanpa logistik tidak berjalan. Luar biasa itu, jadi filosofi salam Madyang. Jadi alhamdulillah rasa penasaran saya terobati. Saya kira Madang ngejak makan, ternyata itu adalah proses ya tadi sebenarnya minaz-zulumati ilan nur, ya, dari atau hijrah seseorang dari suatu dalam keadaan yang mungkin kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik.
Satu lagi pertanyaan Pak, barangkali ini spesial, bukan spesial tapi mungkin menarik bagi saya. Panjenengan kenal Siti Nikotina? Ya, udah lama kenal saya, akrab sekali itu. Ya, tunggu dulu. Ya. Jadi ketika saya masuk di madrasah, saya kenal beliau itu merupakan salah satu ahli hisab. Ya, jadi beliau dekat sekali dengan sosok namanya Siti Nikotina. Tapi kemudian akhir-akhir ini itu saya melihat beliau itu kayaknya sudah talak, kayak talaknya udah nggak talak 1 tapi udah talak 3 sama Talak 5. talak 5 sama yang namanya Siti Nikotina gitu. Padahal kalau kita lihat anak-anak muda ini khusus yang mungkin yang punya pengalaman perokok dan lain sebagainya, atau mungkin ada kegiatan yang barangkali kurang baik, yang ingin hijrah atau meninggalkan sesuatu yang buruk itu, karena kita sadari kalau sudah mungkin kalau bahasa kecanduan atau bagaimana sudah gandrung itu mungkin untuk meninggalkan itu kan susah sekali gitu. Apalagi anak-anak kita ataupun anak-anak muda sekarang banyak yang yang ngerokok di pinggir jalan, ngerokok dan lain sebagainya. Itu ketika jajan beli rokok dan lain sebagainya. Maka ya tipsnya bagaimana Pak, kok tiba-tiba bisa talak 3 sama yang namanya Mbak Siti Nikotina ini bagaimana? Kalau ada talak 3 itu kan berarti kan ada talak 1, 2 loh. Oh iya. Berarti di situ kan ada proses. Sebetulnya proses semuanya itu sebuah proses. Prosesnya panjang juga. Pertama kali itu awal-awal saya itu merokok itu pertama itu SMP kelas 3. Saya itu terakhir itu ngerokok itu sehari 2 pak. 2 pak. Nggak perlu saya sebutkan merek ya. Satu filter, 1 kretek. Nah, tahun 2009 saya itu ngajak ngantarkan anak-anak kelas 11 waktu itu studi wisata ke Bandung. Nah, waktu itu kan saya ngotot kita harus berkunjung ke pondok pesantrennya Aa Gim gitu kan. Nah, sampai di sana sholat subuh kan ada kajian subuh Pak Fit. Saya tanya sama Aa Gim. Itu panjenengan sendiri? Saya sendiri. Oh, iya. Teman-teman yang ikut pasti masih ingat ini kejadian ini, pasti masih ingat. Ini agak lucu-lucu, menggelikan gitu. Saya tanya, sekarang itu fenomena anak-anak itu luar biasa. Anak-anak itu pergaulannya bla 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 seperti ini dan sebagainya. Agim jawabnya apa Pak Afid? Langsung, gimana kita mau mendidik anak-anak kita kalau guru-guru kita saja di mana-mana masih ngerokok dan lain sebagainya. Waduh, kena saya itu. Waktu itu Pak Nur Husain itu sampai tertawa itu, ya, masih ingat. Itu yang pertama. Tapi sempat menjadi perenungan Pak Afid, sempat menjadi perenungan meskipun beberapa tahun kemudian saya mencoba untuk berhenti. Tapi berat juga, akhirnya kambuh. Nah, satu ketika saya diingatkan sama anak saya. Anak saya mengingatkan. Tapi saya masih nggak peduli. Sampai pada akhirnya itu saya nemukan. Orang perokok itu kan kalau sudah rokok habis beli. Jadi saya itu cuman perasaan tadi masih kok habis ya udah beli. Terus gitu. Tahu-tahu ketika kita bersih-bersih sama istri saya buka kasur itu. Di balik kasur itu ternyata apa? Rokok sama korek saya itu diumpetin anak saya yang waktu itu masih TK. Anak saya masih TK waktu itu, diumpetin di situ. Anak saya nggak ingin saya ngerokok. Alasannya apa? Ayah saja ngelarang Yam-Yam makan es krim karena apa? Ayah takut kalau Yam-Yam sakit. Saya digitukan. Sementara ayah sendiri ngerokok itu kan bikin sakit. Saya digitukan. Ya Allah, saya mikir itu tahun 2010 atau 9 itu lupa saya. Terus di akhir saya masih ingat betul saya merokok terakhir itu tahun 2014 waktu itu ngantar studi wisata anak-anak ke Bali. Oh, berarti sama saya itu. Oh iya. 2014 itu. Iya betul. 2015 terakhir itu. Terakhir saya merokok. Kenapa saya cuman semakin kesini kan saya semakin tua, saya merasakan karena rokok itu saya sudah luar biasa. Saya tuh merokok itu istilah orang Jawa itu nyepur itu. Itu sebetulnya saya merasakan efek dari rokok itu di badan itu nggak enak, terutama bangun tidur itu Pak, di dada itu kan nggak enak itu. Akhirnya saya harus berpikir, saya masih punya tanggung jawab panjang, saya juga punya tanggung jawab untuk menjadi contoh anak didik saya. Kalau saya dulu ada yang lebih berat candunya bisa saya tinggalkan. Kenapa hanya masalah sebatang rokok saya tidak bisa meninggalkan? Saya harus bisa menjadi contoh yang lebih baik bagi anak saya sendiri maupun menjadi contoh dari siswa saya. Makanya sejak saat itu
saya meninggalkan. Dan kebetulan saat itu saya kok semakin kesini tuh merasakan kok nggak begitu menikmati itu. Ya udah saya tinggalkan semuanya sampai sekarang. Alhamdulillah bisa meninggalkan Pak Hafid. Jadi itu langsung wis lepas dari rokok, atau misalnya kan biasanya orang ya sedikit demi sedikit meninggalkan, ya diganti permen atau apa gitu. Saya ingat itu. Seringkali temen itu dulu kan ngasih permen, Pak Jarwo itu kan ngasih permen itu, nggak ngefek. Cuman saya pernah di bengkel sepeda motor, nggak ketemu teman kuliah, lama nggak ketemu teman kuliah itu cerita, dia kan juga berhenti merokok. Saya cuman tanya gini, resepnya bisa berhenti merokok apa Mas? Aku pengen mandek ngerokok kok raiso. Resepnya ojo gur pengin. Nek gur pengin mandek ngerokok, ora mandek-mandek. Resepnya apa? Yo mandek ngerokok. Harus berhenti merokok, jangan hanya pengen berhenti, tapi berhentilah merokok. Ya udah saat itu saya langsung berhenti Pak Hafid. Saya langsung berhenti, sampai sekarang alhamdulillah tidak menikmati lagi yang namanya rokok. Ketika mencoba satu hisapan nggak ada nikmatnya Pak. Maka sudah dialihkan yang kegiatan positif lainnya, kan nggih? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu perjalanan, ya, bagaimana beliau ini bisa talak bain atau apa? Talak 3 sama yang namanya Siti Nikotina. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nambahin sedikit Pak Hafid ya. Jadi saya itu pesan pada anak-anak muda sekarang kan kelihatan bangga sekali di mana-mana bisa ngerokok dan sebagainya. Saya dulu enggak. Ngerokok di mana-mana itu saya tidak ada bangganya sama sekali. Kalau dicari nikmatnya enggak nikmat sama sekali. Katanya rokok bisa meringankan beban kita, enggak juga. Ya. Malah justru saya meninggalkan semua itu, sekarang malah lebih sehat, lebih fresh. Jadi kedepannya itu lebih tertata, bisa terbuka, semakin terbuka pikirannya. Tanpa rokok pun kita bisa lebih fokus dan lain sebagainya. Gitu Pak Hafid. Kalau boleh saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Pak Budi tadi, itu adalah tidak ada ceritanya Pak Budi tadi dengan putranya tadi. Jadi tidak ada proses pendidikan itu tanpa adanya sebuah keteladanan. Tolong digarisbawahi itu tadi ya. Jadi bagaimanapun kita ini anak-anak kita atau yang sekarang masih muda, kelak itu akan menjadi orang tua. Ataupun kita sekarang yang sudah menjadi orang tua, bukan hanya profesi guru saja, tapi kita menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Maka bagaimana bisa, nak jangan merokok, padahal itu orang tuanya merokok. Maka itu nggak akan bisa berjalan pendidikan itu dengan baik. Maka pendidikan itu harus dengan keteladanan, jamaah dengan keteladanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ini kita sudah masuki sesi akhir. Ini insya Allah Pak Budi akan menyampaikan terkait dengan info PPDBM Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Monggo Pak. Terima kasih Pak Hafid. Terima kasih juga seluruh pemirsa di TV Madrasah. Perlu kami sampaikan bahwasanya MAN 1 Karanganyar telah membuka pendaftaran di gelombang 1 dan telah ditutup untuk program keterampilan. Untuk selanjutnya kami dari MAN 1 Karanganyar akan membuka pendaftaran kembali di gelombang 2 untuk reguler, yaitu tanggal 20 Mei sampai dengan 25 Mei 2024. Maka untuk informasi selanjutnya nanti bisa dibuka di website kami MAN 1 Karanganyar. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya maupun anak-anak semuanya yang ingin melanjutkan ke MAN 1 Karanganyar, bisa segera mempersiapkan diri untuk bergabung dengan kami, belajar bersama untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan kita, serta menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, insya Allah. Gitu Pak Hafid. Terima kasih Pak Budi dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Sampailah juga kita di akhir acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi yang sudah memberikan kita semuanya inspirasi, pembelajaran yang luar biasa dari kehidupan beliau, dan itu adalah perjalanan spiritual beliau dalam bagaimana berhijrah dari yang dulu mungkin kurang baik menjadi sekarang yang insya Allah baik, dan semoga kita semuanya juga akan menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, mewakili redaksi dan tim, kami mohon maaf jika dalam acara ini ada kesalahan, dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.